Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HSTV, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa lagi dalam acara bincang-bincang bersama salah satu tokoh alim ulama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan di depan saya sudah hadir Ustadz Kiai Haji Ahmad Ja'far Siddiq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ja'far Siddiq ini salah satu tokoh alim ulama di Bangka Belitung dan juga sekaligus Ketua PWNU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Salikin Air Hitam Pangkal Pinang. Dan alhamdulillah Ustadz, untuk pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang seputar Ramadan. Baik. Ya, karena sebentar lagi kan bulan suci Ramadan ya, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia. Nah, Ustadz, terkait dengan bulan Ramadan kali ini tentu akan ada rasa yang berbeda terkait dengan kondisi saat ini akibat COVID-19. Nah, bagaimana caranya Ustadz agar kita sebagai umat muslim ya lebih tenang gitu dalam menjalani ibadah puasa untuk tahun ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Badaitin yang saya hormati, terkait masalah menghadapi Ramadan di pandemi COVID-19 kali ini, saya sebagaimana di awal-awal waktu juga saya menyampaikan pentingnya kita mempunyai optimis bahwa masih ada waktu agar kita terus berdoa, bertawakal, berikhtiar. Mudah-mudahan sebelum Ramadan virus yang terjadi di negeri yang kita cintai ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh masih sampai datangnya bulan suci Ramadan, kita sebagai umat Islam jangan mengurangi esensi daripada Ramadan itu sendiri, bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Dan ada virus atau tidak ada virus, kita tetap wajib melaksanakan puasa Ramadan. Karena sebagaimana Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah diwajibkan puasa Ramadan ini bahkan sebelum kita umat Rasulullah. Umat-umat terdahulu sudah ada diwajibkan puasa. Adapun suasana kemudian terjadinya pandemi virus corona jangan sampai mengurangi kualitas dan juga kuantitas ibadah kita. Mungkin caranya saja yang dilakukan berbeda sebagaimana biasanya. Kita tetap harus mengikuti protokol pemerintah, mengikuti apa yang diarahkan oleh para alim ulama dan umara agar virus ini tidak menyebar kemana-mana. Umpama anjuran tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah, ya kita ikuti. Toh kita tetap bisa tarawih di rumah berjamaah dengan keluarga, yang keluarga tidak sakit, yang keluarga safe, ya, safety, aman, maka kita tetap melaksanakan tarawih di rumah. Dan itu juga kita ambil hikmahnya semuanya, bahwa masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah satu kaum adalah faedah bagi kaum yang lain. Kita ambil hikmahnya. Bisa jadi yang biasa kita tarawih di masjid-masjid, kita tidak pernah menjadi imam di dalam
keluarga, mendidik anak-anak kita, mengaji, tadarus. Setelah ada Ramadan dengan di rumah, kita bisa jadi menjadi imam bersama keluarga, buka di rumah terus itu kan, malah buka puasa setiap hari bersama. Lebih punya banyak waktu Banyak gitu untuk waktu keluarga. bersama keluarga. Ya semuanya kita harus positive thinking. Ada pepatah yang selalu guru saya sampaikan, bahwa menasihati saya dulu ketika saya pesantren, bahwa you are what you think. Ya, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. And you are what you do. Anda adalah apa yang Anda kerjakan. Nah, kalau kita negative thinking terus, ya, kemudian akhirnya menyalahkan, lama-lama menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Padahal virus corona juga makhluk Allah. Ya, virus corona makhluk Allah. Jadi kita juga harus yakin bahwa adanya corona ini sebenarnya kalau menurut saya sederhana. Allah cuma mau bilang, aku ini ada. Ini baru corona ini. Baru corona, belum yang baru lain corona, gitu. belum yang lain, kalang kabut. Ya kalau Allah cuma mau, maaf gitu, mematikan cuma 20.000 kayak di Amerika umpama, atau sekian puluh ribu, sekian juta, bagi Allah kecil. Karena Allah dalam Al-Quran disebutkan huwa yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Ya kalau menghidupkan bisa, apalagi mematikan. Menghidupkan lebih susah daripada mematikan. Ya kan? Nah, kalau matikan tinggal pencet gunung, meletus semuanya, ya selesai. Ini baru corona, makhluk yang gak kelihatan, kita udah kalang kabut. Maka saya ingatkan kepada saudara-saudara semuanya, khususnya juga warga Bangka Belitung, terkhusus warga NU, tetap tawakal, ikhtiar, bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Detin. Dan ini juga Ustadz, terkait Ramadan ya. Terkadang kan ada beberapa orang ya, masyarakat kita, istilahnya mereka itu berpuasa. Nah, tapi istilahnya melalaikan kewajiban untuk sholat gitu. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam gitu menurut Ustadz sendiri? Baik. Puasa hukumnya wajib. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ya. Jadi ini versi yang berbeda. Tanpa Ramadan pun kita wajib melaksanakan sholat. Nah, sedangkan Ramadan itu wajibnya hanya 1 tahun sekali, di bulan Ramadan saja. Kalau sholat wajibnya sehari 5 kali. Jadi kalau ada orang berpuasa kemudian tidak melaksanakan sholat, ini versi yang berbeda. Sholat hukumnya wajib, fardu ain, puasa juga hukumnya wajib. Jadi tetap harus dilaksanakan dua-duanya. Ada saya pernah seseorang yang sholat duhanya rajin terus, rajin minta ampun, tapi nggak pernah sholat 5 waktu. Karena dia keyakinannya kalau sholat duha itu membawa rezeki, ya, menarik rezeki, membuka pintu rezeki. Jadi dia karena pengen kaya, sholat duha nggak pernah sholat 5 waktu. Nah, itu tambah parah. Ya, sholat duha itu hukumnya sunnah, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Nah ini kadang orang ini salah kaprah, bener ora lumrah. Ya, jadi salah memahami agama. Maka perlu kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Ramadan dan sholat 5 waktu adalah dua-duanya sama di mata hukum agama, di mata hukum fikih, dua-duanya wajib dilakukan. Istilahnya mumpung bulan suci Ramadan seharusnya keimanan lebih ditingkatkan gitu ya Ustaz, Ya. ya, banyak dengan membaca Al-Quran gitu. Sebenarnya tidak hanya Ramadan, iman kita harus ditingkatkan. Cuma mungkin Ramadan ini kan bulan yang luar biasa, penuh kemuliaan, penuh rahmat, bulan penuh barokah, yang biasa kita dengar, bulan penuh maghfirah. Artinya kesempatan-kesempatan yang ada di Ramadan kita maksimalkan. Nah, Ramadan ini sebagai training center saja, madrasah, sebagai pendidikan, lembaga pendidikan. Begitu selesai Ramadan kita lulus, maka la'allakum tattaqun, agar kita punya predikat sebagai orang bertakwa. Jadi yang biasanya ngaji di Ramadan,
ya setelah Ramadan tetap ngaji. Nah, jangan ngaji hanya setahun sekali cuma di Ramadan. Nah, ini kan ringem gitu kan. Jadi memahami agama dangkal sekali ya. Jadi mari kita enjoy, fun dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Saya bilang fun, bahagia, santai, damai, indah, asyik ya, karena memang kita harus asyik ibadah kepada Allah. Kalau nggak asyik, stres kita ya. Masa ngadep Gusti Allah stres? Ngadep Gusti Allah yang asyik, yang takhusyu, takhuddu ya, khudu'an wa khusyu'an gitu. Berarti semuanya itu tergantung dari diri kita sendiri untuk merubahnya ya Ustadz ya. Ya. Ini juga Ustadz, ini terkait dengan hukumnya tidur sepanjang hari selama bulan suci Ramadan ya. Kan ada orang yang bilang tidur selama sepanjang hari gitu selama bulan suci Ramadan itu katanya hukumnya itu ibadah. Nah, apakah dengan tidur sepanjang hari tanpa mengerjakan istilahnya pekerjaan atau apapun itu bisa membatalkan puasa gitu? Baik, Mbak Daitin dan sahabat yang dirahmati Allah, pemirsa, tidur memang tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu ke 9 lubang secara sengaja. Pertama itu ya, yaitu mulut minum sengaja maka batal. Atau tetes mata nggak sakit nggak apa, kita tetes mata ya. Ke 9 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, depan dan belakang. Kalau masuk secara sengaja di siang hari maka batal. Hubungan suami istri, kalau ini sengaja nggak sengaja batal ya. Ya, kalau masuk ya atau nempel ya, itu sengaja nggak sengaja batal. Ya, maka itu harus dihindari. Nah, terkait masalah tidur memang tidak membatalkan puasa. Alangkah lebih baik ya diisi bukan dengan sepanjang hari tidur. Ya baca Quran bisa, zikir bisa, sholawatan bisa, bekerja bisa, cari nafkah bisa, ya kan? Dan sepanjang hari maksudnya tetap dia harus melaksanakan sholat, karena di situ ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib. Tetapi nih, kalau saya menganggap tidurnya orang puasa ibadah, benar, karena itu juga memang daripada ngerasain orang, ya kan, mending tidurlah itu daripada bikin ruwet dunia ini ya, bikin gaduh, provokatif, adu domba, fitnah ya, meleknya aja fitnah, harus tidur aja udah tidur ya, itu jauh lebih baik ya, daripada ya. Jadi daripada itu nggak ada yang baik sebenarnya ya, daripada itu sudah nggak ada yang baik, tapi akan lebih baik dia tidur daripada maksiat ya. Kalau udah melek lihat perempuan lotol saja umpama ya, maksiat ya sudah ya, maka lebih baik tidur. Nah, umpama lagi puasa kok saya heran kok kalau puasa kok nafsunya tinggi gitu kan, kalau lihat perempuan lotol dan sebagainya, ya sudah tidur saja, itu lebih baik. Maka disebut tidurnya orang puasa itu ibadah. Akan lebih baik ya, tidurnya diniatkan dengan ibadah. Karena kalau saya melek nanti saya malah ngomongin orang. Itu diniatkan. Jadi kalau mau tidur, Allah saya mau tidur puasa ini karena kalau saya melek saya ngomongin orang, bergibah gitu, bergibah ya, ngerasain orang, namimah, adu domba, hasud sama orang. Terus kalau saya yang lihat kambing saja nafsu umpama ya sudah, saya mendingan tidur saja ya, tidur saja, itu jauh lebih baik dari ya ini daripada. Tapi kalau bisa ketika puasa dia bekerja, berderma, berbagi, memberi nasihat orang, menasihati diri sendiri, mengaji, belajar, berzikir,
itu justru jauh lebih baik. Ya, insya Allah. Oke. Ini juga Ustaz, ada titipan pertanyaan ya Ustaz ya, terkait ini, bolehkah sahur saat azan berkumandang dikarenakan baru bangun tidur, mungkin karena efek kelelahan atau apa, di saat beduk azan terus baru bangun gitu mau sahur, terus gimana hukumnya menurut Ustaz dalam Islam sendiri? Baik, Mbak Daitin, di dalam puasa itu ada sunnah, namanya sunnah menyegerakan buka pada waktunya, namanya takjil. Jadi takjil itu bukan kolak yang beredar di mana-mana itu, mana takjilnya itu kan dikira kolak, kurma 3 biji, itu lain ya. Bubur itu bahasa Arabnya beda ya, kurma beda, kurma tamar ya, kolak beda, bubur beda ya, rempah kuning beda. Nah, takjil itu lawan kata dari takhir. Jadi takjil lawan kata dari takhir. Apa itu takhir? Takhir adalah mengakhirkan. Kapan diakhirkan? Sunnah di dalam sahur adalah diakhirkan. Kenapa? Kalau kita subuhnya jam 4:30, sahurnya jam 1, jam 8 sudah lapar. Maka ini agama mengajarkan sangat luar biasa bijaksana, sangat luar biasa luas. Biar nggak lapar, sudah sunnahnya diakhirkan. Sunnahnya buka dipercepat, tanda kutip bukan dipercepat, disegerakan apabila datang waktunya. Begitu azan berkumandang, maka kita segera iftar, buka. Nah, itu juga sunnah karena kita sudah lapar, ya kan? Sudah lapar. Nah, jangan mentang-mentang saya masih kenyang, nanti aja bukanya jam 8 malam setelah isya. Ya, justru sunnahnya itu begitu maghrib batalkan dulu. Kalau toh masih kenyang, batalkan dulu dengan sunnah yang manis, umpama minum teh manis, minum sirup manis, minum yang manis-manis ya. Lihat yang manis juga boleh, istri sendiri maksudnya, yang manis ya. Itu boleh udah buka, tapi kalau sudah buka. Nah, takhir tadi sahur memang ada istilah di kita itu imsak. Imsak itu sebenarnya peringatan. Kalau di traffic light itu lampu kuning. Lampu kuning, hati-hati gitu. Hati-hati. Sebentar lagi nak masuk subuh. Nah, berarti subuh itu masih boleh kita melaksanakan sahur dengan catatan subuhnya sesuai waktu. Jangan azannya jam 7 pagi, Allah Akbar sahur, lampu dimatiin semua, ya kan? Kemudian hordeng-hordeng ditutup biar gelap. Masih subuh ini, jamnya diputer. Nah, itu orang gile ya. Itu. Jadi itu Mbak Daitin. Ya Ustaz. Dan Ustaz, untuk pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Mungkin banyak pertanyaan di luar sana gitu. Bolehkah siang hari kita menggosok gigi gitu di saat berpuasa? Dan apakah muntah gitu ya? Muntah di siang hari dapat membatalkan puasa? Baik. Antara sikat gigi dan muntah itu perkara yang berbeda. Kalau muntahnya disengaja ya, maka itu tidak boleh. Artinya sengaja korak-korak kita ya kan. Nah, itu kan disengaja muntah karena masuknya sesuatu. Kemudian sikat gigi itu di dalam pelaksanaan puasa di siang hari hukumnya makruh. Makruh itu kurang disenengin. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika sikat gigi berkumur kemudian ketelen. Sengaja atau tidak gitu. Ya, makanya saya bilang makruh. Ya, saya bilang makruh karena air ini perkara yang sangat susah untuk dihindari. Ya, takutnya ketelen, dia kumur ketelen. Apalagi kumurnya pakai es buah kan. Nah, mantap ya. Jangankan sikat gigi, berwudu, berkumur di dalam wudu itu hukumnya sunnah.
Tetapi ketika masuk puasa Ramadan atau masuk puasa-puasa yang lain, ketika di siang hari itu kalau mau wudu tidak usah berkumur. Kenapa? Karena berkumur di dalam pelaksanaan puasa hukumnya makruh. Dikhawatirkan berkumur ketelan setengah, kebuang setengah. Ya, masukin air ke hidung juga khawatirnya kehirup. Maka wudu yang berkumur dan masukin al-istinsyak wal istinsyar, masukin air ke hidung dan mulut itu sunnah di dalam wudu. Ketika pelaksanaan Ramadan justru kurang baik, maka dihindari, apalagi sikat gigi. Jadi kapan sikat giginya? Ya waktu setelah sahur, habis sebelum melaksanakan sholat subuh sikat giginya. Siwak ya sama. Ya, siwak itu sunnah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Nabi dawuh bersabda, kalau bukan karena memberatkan siwak terhadap umatku, akan aku perintahkan mereka, akan aku wajibkan, akan aku suruh. Tetapi khawatir mewajibkan, maka disunahkan. Nah, sunnah siwak itu menjadi makruh ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Dikhawatirkan batal tadi, ada yang ketelan umpama, ya pokoknya hati-hatilah ya, lebih baik nggak usah berkumur, apalagi berkumurnya pakai es jeruk, es buah, teh manis, cocok lah itu. Ya. Oke, ya terima kasih Ustadz untuk Sama-sama, waktunya ya. untuk bincang-bincang hari ini. Sehat selalu Ustadz, tetap jaga kesehatan. Ya, demikianlah bincang-bincang kita hari ini seputar bulan suci Ramadan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Nantikan episode selanjutnya di HSTV terkait bulan suci Ramadan. Saya Daitin undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.